Rahasia gelap korupsi Prabowo Subianto dalam pembelian pesawat tempur, ketika tawaran gratis berubah jadi triliunan rupiah. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saya ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi tentang uang negara yang jumlahnya sangat besar dan bagaimana penggunaannya perlu kita pahami bersama. Kisah pesawat yang ditawarkan tanpa bayar. Mari saya mulai dari awal. Pada tahun 2009, negara Qatar menawarkan pesawat tempur kepada Indonesia. Nama pesawatnya adalah Miraj tahun 2000-5. Yang mengejutkan, pesawat ini ditawarkan secara gratis, tanpa harus membayar sepeser pun. Saat itu, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan adalah Juwono Sudarsono. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengurus uang negara. Setelah mempelajari tawaran tersebut dengan saksama, dia memutuskan untuk menolaknya. Mengapa? Karena meskipun pesawatnya gratis, biaya untuk merawat dan memperbaiki pesawat tersebut ternyata sangat mahal. Juwono Sudarsono berpikir jauh ke depan, percuma dapat pesawat gratis kalau nanti rakyat Indonesia harus mengeluarkan uang sangat banyak untuk perawatannya. Keputusan ini sangat bijaksana dan melindungi keuangan negara kita. 15 tahun kemudian, cerita yang berbeda. Sekarang kita lompat ke tahun 2024. Pesawat yang sama, yang pernah ditawarkan gratis 15 tahun lalu, tiba-tiba dibeli oleh pemerintah Indonesia. Yang memutuskan pembelian ini adalah Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berapa harganya? Sangat mengejutkan, 7.192 juta dolar Amerika. Dalam rupiah, jumlahnya mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Untuk 3 pesawat, artinya setiap pesawat dihargai 66 juta dolar Amerika atau sekitar 1 triliun rupiah per pesawat. Bayangkan, pesawat yang 15 tahun lalu ditawarkan gratis, sekarang dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kerugian yang ditanggung rakyat Indonesia. Keputusan Juwono Sudarsono menolak tawaran gratis dulu ternyata sangat tepat. Dia sudah memperingatkan bahwa biaya perawatan akan sangat mahal. Sekarang, bukan hanya biaya perawatan yang mahal, tapi kita juga harus membayar pesawatnya dengan harga yang sangat tinggi. Rakyat Indonesia yang menanggung semua ini. Uang negara berasal dari pajak yang kita bayar, dari hasil kerja keras rakyat. Ketika uang sebanyak itu dikeluarkan untuk sesuatu yang sebenarnya pernah ditawarkan gratis, tentu ini merugikan rakyat. Uang tersebut bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau membantu rakyat miskin. Pertemuan rahasia di Singapura. Cerita ini terungkap ketika ada pertemuan di Singapura. Pertemuan itu adalah acara para menteri pertahanan negara-negara Asia Tenggara yang disebut ASEAN Ministerial Meeting. Di sana, Prabowo Subianto bertemu dengan seseorang bernama Eva Kaili. Siapa Eva Kaili? Dia adalah orang yang pernah dihukum karena korupsi. Pekerjaannya adalah menjadi perantara atau makelar dalam jual beli alat-alat pertahanan di Uni Eropa, negara-negara di benua Eropa. Siapa yang mengawasi? Pertemuan ini tidak luput dari pengawasan. Ada dua pihak yang memperhatikan. Pertama, Amerika Serikat. Negara ini punya sistem pengawasan yang kuat terhadap perdagangan senjata dan alat-alat pertahanan di seluruh dunia. Kedua, Group of States Against Corruption atau GRICO. Ini adalah kelompok negara-negara yang bersatu untuk melawan korupsi. Mereka mengawasi orang-orang yang dicurigai melakukan tindakan tidak jujur dalam jual beli alat-alat pertahanan. GRICO sudah lama mengikuti jejak Eva Kaili karena dia pernah terlibat korupsi. Ketika mereka melihat Eva Kaili bertemu dengan Prabowo Subianto, mereka mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan, permintaan uang suap. Menurut laporan dari lembaga berita luar negeri bernama Metanex, dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan tentang uang. Prabowo Subianto diduga meminta uang suap atau yang disebut kickback. Jumlahnya mencapai jutaan dolar Amerika. Untuk apa uang tersebut? Menurut laporan, uang itu akan digunakan untuk biaya kampanye pemilihan presiden tahun 2024. Artinya, ada dugaan bahwa pembelian pesawat tempur ini dikaitkan dengan kepentingan politik pribadi, bukan semata untuk kepentingan pertahanan negara. Penyelidikan internasional. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia. Lembaga investigasi korupsi Uni Eropa ikut menyelidiki skandal ini. Ini sangat memalukan bagi Indonesia di mata dunia. Nama baik negara kita tercoreng karena dugaan praktik korupsi dalam pembelian alat pertahanan yang nilainya sangat besar.
Jejak panjang skandal, ini bukan kali pertama nama Prabowo Subianto dikaitkan dengan berbagai kontroversi. Sejak tahun 1980-an hingga sekarang, ada berbagai peristiwa yang mencuat. Pada tahun 1998, dia dikaitkan dengan penculangan aktivis mahasiswa yang menentang pemerintahan saat itu. Beberapa aktivis hilang dan tidak pernah kembali. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Banyak warga sipil menjadi korban dalam operasi militer di sana. Dalam berbagai kesempatan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus pembelian pesawat Mirage ini menambah daftar panjang kontroversi yang perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Bukti-bukti yang terungkap. Mari saya rangkum bukti-bukti secara berurutan. Tahun 2009, Qatar menawarkan pesawat Mirage tahun 2000-5 secara gratis kepada Indonesia. Tahun 2009, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menolak tawaran tersebut karena biaya perawatan terlalu mahal. Tahun 2024, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menyetujui pembelian pesawat yang sama dengan harga 7.192 juta dolar Amerika. Pertemuan di Singapura, Prabowo bertemu Eva Kaili, mantan terpidana korupsi dan makelar senjata, dalam acara ASEAN Ministerial Meeting. Amerika Serikat dan GRICO mengawasi pertemuan tersebut karena mencurigai ada transaksi tidak wajar. Laporan Metanex, ada dugaan permintaan kickback jutaan dolar untuk biaya kampanye Presiden 2024. Lembaga Investigasi Korupsi Uni Eropa membuka penyelidikan terhadap kasus ini. Kerugian negara, rakyat Indonesia harus membayar pesawat yang sebenarnya pernah ditawarkan gratis, ditambah biaya perawatan yang sangat mahal. Firman Tuhan tentang kebenaran dan keadilan. Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amsal pasal 11 ayat 1, neraca curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat, dikenannya. Yeremia pasal 22 ayat 13, celakalah orang yang mendirikan istananya dengan tidak benar dan anjung-anjungnya dengan tidak adil, yang mempekerjakan sesamanya dengan tidak memberi upah dan tidak memberikan imbalannya kepadanya. Lukas pasal 12 ayat 2-3, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan terungkap, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui. Sebab apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di kamar yang tertutup, akan diberitakan dari atas atap rumah. Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pekerjaan Tuhan untuk Indonesia. Saya percaya dan melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja membersihkan Indonesia. Dia sedang membuka mata anak-anak muda Indonesia untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat. Pekerjaan Tuhan ini akan tetap berjalan, dengan atau tanpa keikutsertaan kita. Namun, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya yang mulia ini. Jika Anda dipanggil, lakukanlah dengan sepenuh hati. Ini bukan sekadar tugas biasa, tetapi sebuah kehormatan yang luar biasa. Anda dipercaya oleh Sang Pencipta untuk menjadi alatnya dalam membawa kebenaran, keadilan, dan berkat bagi bangsa ini. Anak-anak muda Indonesia, bangunlah. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi. Jadilah terang dalam kegelapan, jadilah garam yang memberi rasa bagi bangsa ini. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita semua untuk berani, untuk jujur, untuk adil, dan untuk mengasihi sesama. Dalam Dia, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi kejahatan, kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dan salah, serta kasih untuk tetap memperlakukan semua orang dengan hormat. Indonesia adalah bangsa yang diberkati. Tuhan punya rencana indah untuk negeri ini.
Mari kita bersama-sama bekerja agar rencananya terwujud, agar kebenaran ditegakkan, agar keadilan menjadi nyata, dan agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dalam damai, sejahtera, dan bermartabat. Amin, amin, amin.